Wes boykot ah? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan CZ Mania dari channel Berkah Utama Multimedia Indonesia. Saya CZ Mania atau nama aslinya adalah Jainal Andi Saputra. Saya adalah sebetulnya videografer, tapi sekarang juga menjadi YouTuber atau content creator. Usaha ini sebetulnya sudah mulai 2017 saya bangun, dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan terus ya. Jadi doa-doa dari teman-teman semuanya. Saya dulunya sebetulnya adalah seorang fotografer. Saya dulu di Jakarta sering memoto untuk desainer-desainer di Jakarta. Acara-acara seperti kayak Indonesia Fashion Week ataupun di Surabaya ya, Surabaya Fashion Week, itu saya sering memoto di situ. Nah, disitulah mulai saya belajar untuk foto landscape. Setelah foto landscape ini 2016 saya mencoba melihat bahwa sudah zamannya untuk bermain drone. Disitulah saya mencoba membuat sebuah video. Sehingga 2017 saya bersama teman-teman membuat sebuah badan usaha yaitu CV Bumi atau Berkah Utama Multimedia Indonesia. Nah, disitulah akhirnya kita pun mencoba menerjuni dunia jasa pembuatan video profil. Jadi profil sebuah perusahaan ataupun profil sekolahan, rumah sakit, dan juga iklan serta film pendek. Karena dulu saya kecilnya adalah suka menggambar, jadi sebetulnya saya ingin menjadi seorang pelukis. Jadi saya dulu waktu di Kediri sering, dulu zamannya Pak Dino Siden ya, saya sering ikut itu lomba itu, dan saya pernah dapat juara 3 ya kalau nggak salah untuk lomba lukis waktu itu di Tirtoyoso, itu kelas 5 atau kelas 6 gitu. Seni tersebut ternyata sekarang saya tuangkan ke dalam sebuah foto ataupun sebuah video atau film kayak gitu, karena memang foto itu adalah melukis dengan cahaya, jadi tetap melukis. Dasar daripada foto itu dasarnya awalnya juga sebenarnya dari lukisan, sehingga bertambahnya waktu dan zaman, teknologi, akhirnya ditemukanlah sebuah kamera. Di situ akhirnya kita bisa melukis dengan cahaya melalui alat yang namanya kamera. Terbentuklah sebuah foto, dan juga sekarang lebih ke video. Sebetulnya saya tidak merasa itu putus asa sih, tetapi saya lebih merasa saya diingatkan sama Tuhan waktu itu. Jadi saya pernah mungkin waktu itu sering foto-foto model ya. Akhirnya di situ tahun 2013 saya berhenti memoto model, dan akhirnya saya beralih menjadi fotografer landscape. Ternyata lebih banyak loh keberkahan yang saya ambil gitu. Jadi banyak, saya alhamdulillah kita masih dikasihkan hidayah kayak gitu ya. Jadi foto-foto model di Facebook itu sudah saya hapus semuanya, dan alhamdulillah dari situ mulai ternyata rezeki itu mulai mengalir gitu loh. Karena kadang-kadang apa yang kita tekuni waktu itu atau waktu kita pelajari waktu itu ya, itu sebenarnya bukan bakat kita. Jadi kadang kita tuh hanya menuruti nafsu kita. Mungkin bakat kita malah ke foto street atau ke foto arsitek ataupun ke foto produk kayak gitu. Lebih bermanfaat gitu. Kalau untuk halangan-halangan di luar sebetulnya malah tidak ada, karena itu adalah menyangkut tentang marketing kita atau branding kita. Itu sebenarnya lebih mudah daripada kita mengatasi masalah-masalah kekompakan yang ada di dalam tim kita sendiri. Untuk penyelesaian masalah-masalah di intern kita sebetulnya adalah kita harusnya lebih mempererat hubungan antara tim ya. Jadi kita harus memahami kekurangan satu dengan yang lain. Jadi semua adalah kerjasama tim. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi kita memang sebetulnya hampir sama seperti kayak pembuatan film. Jadi ada praproduksi, ada produksi, dan post produksi. Nah, sedangkan di content creator
Praproduksinya adalah kita harus membuat sesuatu yang unik dulu. Dalam arti di sini sebetulnya walaupun kita ngomong tentang konten, tetapi kita harus juga memahami sebuah konteks. Konteks di sini adalah ada konteks dan ada konten. Konteksnya adalah bagaimana penampilan kamu, bagaimana kamu membuat sebuah judul yang menarik, bagaimana kita tampil. Sepertinya saya sekarang ini ya, saya memang membuat sebuah branding. Saya lebih etnik. Jadi saya memakai batik, terus saya memakai blangkon karena saya memang darahnya adalah darah Jawa, asli Jawa, sehingga saya ingin memperlihatkan bagaimana kita itu berbeda. Orang Jawa munculkan kultur kita, dimunculkan ciri khas kita, dimunculkan. Mungkin besok saya akan membawa, mungkin walaupun konten saya adalah sebuah review kamera, tapi mungkin barang-barang saya di belakang mungkin akan saya kasih kayak ada wayang, terus mungkin ada keris di sini, sehingga kita akan membuat sebuah keunikan gitu. Mungkin kita akan diberikan sebuah stiker atau cap gitu ya, dicap, wah ini dukun ini, mungkin akan lebih menarik, dukun kamera, mbah dukun kamera, mungkin seperti itu. Setelah itu barulah kita memikirkan konten apa ataupun ide gagasan apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita membuat sebuah konten yang sebisanya adalah beda dari konten-konten yang ada sekarang ini. Karena jika kita ikut-ikutan kayak konten-konten sekarang, itu kayaknya kita susah akan dikenal. Jadi kalau kita mau lebih bagus lagi ya kita akan membuat sebuah konten yang menarik, yang kira-kira ke depan ataupun yang sekarang belum ada. Mungkin seperti itu. Saya sih sebetulnya bukan gagal ya. Kalau saya bilang itu adalah pembelajaran, karena gagal itu berarti kita sudah jatuh dan tidak mau terjun di situ. Tetapi bagi saya itu adalah pembelajaran. Jadi tidak ada kata gagal. Hanya kita tuh tertunda kayak gitu, bukan gagal. Banyak sekali keuntungan-keuntungan jika badan usaha kita buat akte notaris. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan besar selalu minta CV atau PT, badan usaha berbadan hukum, dan juga selalu mereka meminta NPWP. Setelah itu untuk pembayaran mereka tidak mau pakai rekening pribadi. Mereka selalu ingin rekening adalah rekening perusahaan atau rekening badan usaha. Nah, disinilah sebetulnya banyak keuntungan. CV ini kita membuka kelas gratis untuk teman-teman yang magang SMK. Jadi teman-teman SMK yang ingin magang bisa magang di tempat kita secara gratis. Kita tidak mau berkompetisi di menengah yang ke bawah, karena kita ingin memberikan istilahnya bagi-bagi rezeki. Kalau seakan-akan kalau kita rebut semua peluang bisnis ini, rasanya kita serakah kayak gitu. Jadi kita lebih ke menengah ke atas, makanya kita lebih ke mengerjakan jasa pembuatan video company profil. Kemarin kita baru saja membuatkan video profil untuk Putri Batik Remaja Wakil Jawa Timur 2021, mendapatkan juara 2 nasional. Dunia bisnis video profil ya, atau company profil ya, karena sebuah film itu sebetulnya ada 6 pembagian ya. Satu adalah TVC atau iklan, yang kedua adalah iklan layanan masyarakat atau ILM, yang ketiga adalah film dokumenter. Dokumenter bisa seperti kayak wedding, juga mendokumentasikan momen ya. Terus yang keempat ada film pendek, yang kelima film panjang, dan keenam adalah video company profil. Jadi kita memang lebih ke company profil, iklan, dan juga iklan komersial dan iklan layanan masyarakat. Mengapa kita mengambil di situ? Karena memang kompetitornya masih sedikit sekali. Jadi kalau memang teman-teman mau menerjuni di situ, peluang bisnisnya masih sangat besar sekali. Yang pasti satu, buatlah legal hukumnya dulu. Jadi membuat sebuah CV ataupun PT. Nah, yang kedua, memperbanyak koneksi atau relasi. Baik itu di di perusahaan atau di instansi, itu kita perbanyak relasi. Yang ketiga adalah buatlah portofolio dulu.
Jadi buat salah satu mungkin ada teman yang punya sekolah atau apa, kita buatkan dulu video profil. Mungkin ya sudahlah, kalau tidak gratis mungkin mereka ya udahlah kasih uang makan atau uang untuk transportasi. Tapi kita punya satu video profil, karena pasti mereka tanya klien, loh mana pernah membuat karya atau tidak gitu. Sebuah profil, baik profil sekolah ataupun perusahaan atau apapun atau rumah sakit. Nah di situ kita sudah mempunyai satu portofolio. Yang keempat adalah bagaimana kita selalu belajar untuk, karena video company profile adalah bagian daripada sebuah kategori film, sehingga kita belajar untuk membuat bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk membuat sebuah film, mulai dari praproduksi, produksi, dan postproduksi. Jadi jangan hanya kita belajar tentang masalah syuting, tentang kita belajar masalah grading, editing, tidak. Tapi awalnya itu praproduksi dulu. Karena kita akan bertemu dengan klien, kita akan mempresentasikan videonya nanti seperti apa. Tidak mungkin klien itu akan, oh ya sudah setuju, tidak mungkin. Pasti mereka tanya karena jasanya di situ kan biayanya besar. Sehingga mereka butuh keyakinan bagaimana sih nanti video saya itu jadinya seperti apa. Makanya kita belajar membuat sebuah storyline, terus membuat storyboard seperti itu, atau membutuhkan sebuah skrip, mungkin bisa jadi. Jadi pelajari semua itu. Dan yang kelima adalah kita membuat sebuah tim. Tidak ada sekalipun orang terjun di dunia bisnis jasa pembuatan video profil hanya dikerjakan oleh satu orang. Pasti membutuhkan banyak kru, baik nanti penata lighting, covernya, atau nanti yang ngurusin untuk audionya sendiri, nanti untuk editornya sendiri, nanti untuk penata artistiknya sendiri. Jadi itu semua penting. Minimal paling tidak ada 5 orang. Ada lagi yang teman-teman mungkin yang sopirnya, karena biasanya kita lebih banyak di luar Kediri ya, di luar kota, sehingga kita butuh sopir. Kalau kita sudah jadi videographer, kita yang nyopir, rasanya capek sekali gitu. Dan itu pun bisa terlihat oleh klien, terlihat profesional. Kalau sudah bayaran sudah 30 juta, 50 juta, tapi bekerja sendirian rasanya nggak etis gitu. Dilihat juga klien ini beneran atau tidak gitu. Tapi dengan bayaran segitu kita datang 6 orang, 5 orang, itu mereka sudah ada yang bawa alatnya sendiri, itu mereka sudah profesional banget gitu. Itu termasuk di dalam branding usaha kita. Dan yang keenam adalah, yang paling utama adalah hilangkan kompetisi, hadirkan kolaborasi. Jadi jangan berpikir bahwa kompetitor-kompetitor kita adalah musuh kita, tetapi sebetulnya adalah kompetitor kita adalah kawan kita atau masuk di dalam tim kita. Jadi kita kolaborasi, karena tidak mungkin di dalam satu PH atau production house itu mempunyai sutradara, mempunyai DOP, mempunyai kameramen, mempunyai cover, itu semuanya punya, tidak mungkin. Selalu akan ngambil dari orang lain, ngambil di tim lain. Nah, disinilah perlunya adalah kolaborasi. Voice over aja, kita biasanya ngambil ke Surabaya ataupun ke Jakarta. Terus editor ada 2, bisa offline, bisa online. Offline mungkin kita sendiri, setelah itu online-nya kita akan serahkan orang lain untuk grading dan untuk apapun itu kita serahkan orang lain. Termasuk musik scoring, jadi pembuatan backsound itu kita kasih ke orang lain, sehingga kita bagi-bagi rezeki. Disitulah moga-moga usaha kita menjadi lebih meningkat. Kalau bagi pribadi saya sendiri, tidak mungkin saya akan menjalani bisnis ini sampai tua ataupun sampai 20 tahun lagi. Saya berharap adalah bisnis yang saya bangun sekarang ini bisa memotivasi teman-teman yang lain. Jadi itu tujuan kita sebetulnya. Kalau untuk masalah pendapatan ataupun untuk masalah finansial, itu rezeki sudah ada yang ngatur gitu loh. Tetapi dengan kita bisa memotivasi orang, disitulah sebetulnya usaha kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Pesan ke teman-teman ya, yang ingin menerjuni ke dunia baik itu fotografi bisnis ya, fotografi ataupun videografi. Yang pertama adalah ambillah sertifikasi. Jadi jangan anti sertifikasi, karena sertifikasi ini penting untuk kalian jika kalian ingin terjun ke dunia bisnis ataupun profesional fotografer dan videografer.
Yang kedua adalah sesuai moto kita juga, hilangkan kompetisi, hadirkan kolaborasi. Jadi kita jangan selalu berpikir berkompetisi dengan si A, berkompetisi dengan si B. Lebih baik adalah kita berkolaborasi. Karena semakin kita banyak berkolaborasi, maka kita akan menjalin banyak relasi. Yang ketiga adalah perbaiki attitude kita, karena attitude kita adalah personal branding kita. Di dunia kerja itu 1% adalah skill kita, dan ternyata 99% adalah attitude kita. Maka dari itu perbaiki attitude kita sehingga kita bisa membangun personal branding kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah ciptakan sesuatu yang unik, baik penampilan kita, cara ngomong kita, ataupun konten kita. Oke guys, mungkin 4 itu aja ya pesan-pesan dari kita. Kamu pesan apa, Mas?